ganas terus, awas tanganmu. Terus ganas dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Adik-adik jangan takut, nggak apa-apa ya. Itu binatangnya nggak mau keluar. Yang penting adik-adik nontonnya boleh rapat sama tali ya. Nontonnya berdiri biar jangan takut. Supaya hiburannya kita mulai. Sudah. Kalau sudah mulai ganas, kasih masuk tuh ke dalam petinya masing-masing. Kemudian bentangkan alasnya di tengah. Angkat ular. Pernah lihat ular yang kepalanya dua? Disiram dulu ya, biar dia mandi dulu. Sudah, sekaligus bawa kemari tuh makhluk anehnya. Kalau yang kedua ini bukan ular. Ini salah satu makhluk yang mungkin Bapak pernah lihat. Tapi mungkin melihatnya cuma di YouTube atau pernah lihat hanya di kok malah lihat orang yang mau ikat yang kuat. Sudah, kalau sudah diikat, nah pendidikan dia yang baik. Sudah siap ya, tidak takut. Ini hari mau diambil beberapa tetes darahmu untuk minuman. Ini makhluk sudah berani, sudah rela. Nanti jasadmu mau dirubahkan wujudnya sudah sanggup. Betul-betul tidak merasa takut, tidak merasa gentar, sadar betul-betul. Nah kalau benar sudah siap, siapkan mandaunya, binatangnya bawa ke sana, dekatkan di sini biar gampang kita coba kasih main ya. Cuman maaf kalau dia ini Pak susah bahasa Indonesia karena ini masih agak baru. Jadi kalau dia biasanya bahasanya agak sedikit aneh, yang nonton tidak usah takut ya. Ini anak bahau ini yang saya bawa. Tapi sebelum ini manusia kami robah wujudnya, sebelum kami tusuki dengan benda tajam, terlebih dahulu hilangkan sadarnya Dayak, supaya ini manusia nanti waktu ditusuki dengan benda tajam tidak merasakan sakit. Karena kalau kita tusuk dalam keadaan sadar, pasti dia akan merasakan takut, sakit, bahkan akan merasakan malu. Jadi supaya jangan punya rasa malu, izinkan dulu ini manusia kami hilangkan rasa sadarnya. Sudah siap? Nah siapkan air putihnya, kita hilangkan rasa sadarnya dulu. Hidadayu kapehe babarik. Siapkan air putihnya.
sebelumnya geser sebelah sini biar gampang ngasih minumnya. Cuma nontonnya jangan takut, nggak apa-apa ya. Nontonnya jangan lari sana lari sini dan jangan takut. Kalau yang nonton takut, yang main juga takut-takut nantinya. Tidak usah takut, nggak apa-apa. Semuanya ini tanggung jawab saya, asal nontonnya tidak melewati pembatas. Karena pembatas itu sudah saya pasang dengan itu namanya Pak beberapa lapisan doa supaya yang dimainkan selamat, yang memainkan juga selamat, ya. Makanya jangan lewat dari pembatas. Sudah hadir, sudah datang, benar-benar tidak dusta. Ini hari minta dibantu sebentar untuk mengadakan hiburan dibolehkan. Terima kasih mau hadir ke tempat ini. Cuman maaf ya Pak, ada yang bisik-bisik sama temannya bilang begini, dibuat-buat tuh katanya. Masuk dalam sini Pak, saya pindahkan ruhnya. Kok kamu dengar Dayak? Saya dengar Pak. Siapa orangnya saya tahu. Tolong jangan dibilang dibuat-buat, ini nggak dibuat-buat. Kalau ada yang bilang dibuat-buat tidur di sebelahnya, saya pindahkan ruhnya. Dari mana kamu bisa mendengar? Kami ini orang hutan Pak. Bantuan, kami robah wujud bahkan tingkah lakunya. Tolong yang nonton jangan merasa takut, ya. Dan yang kedua, nonton ini nggak diminta bayar, tapi janji apapun yang kami lakukan di sini, tolong jangan ditiru-tiru, ya. Dan maaf sekali lagi, sebelum kami bermain, kalau biasanya, kalau kami main di lapangan besar begini, ini biasanya ini kami galikan tanah, dalamnya 1 meter, panjangnya 1 meter 80 cm. Lantas manusia ini kami kubur ke dalam tanah. Dalam waktu beberapa saat, kuburannya terbongkar, yang keluar bukan lagi manusia, melainkan seekor binatang. Nah, di sini kami tidak menggali kubur, Pak. Kenapa nggak digali kubur? Lapangan ini masih aktif. Makanya takutnya kalau digali lubang nanti, sudah pasti lapangannya rusak. Nah, jadi sebagai pengganti kubur yang tidak kami buat, kami sudah siapkan di sana 1 buah peti mati. Peti mati ini sebenarnya bukan untuk main. Ini sebenarnya tempat barang-barang. Karena tidak menggali kubur, supaya hiburan bisa tetap terlaksana, maka kami gantikan kuburan tadi. Kalau ini manusia, kita kubur ke dalam keadaan wajar, ini tidak akan bisa masuk tubuhnya Pak. Kenapa? Tubuhnya lebih besar daripada peti itu, bahkan badannya lebih besar daripada si Iwan ini. Nah, jadi supaya ini manusia bisa lebur ke dalam peti itu, izinkan dulu saya patah-patahkan tulang belulangnya agar dia bisa masuk ke dalam peti itu, ya. Cuman kami patahkan tulang belulangnya tidak menggunakan martil ataupun godam, tidak, cukup dengan doa. Kunci. Kalau tidak dipatahkan begitu, tubuhnya tidak akan masuk ke dalam itu peti. Ya, cuman janji ya. Mundur sedikit, Wan. Janji sama yang nonton, apapun yang kami lakukan di sini, nanti di rumah jangan ditiru-tiru ya Pak ya. Jangan nanti lihat anaknya nakal, buat peti dulu kayak Pak Dayak itu. Masukkan anaknya dalam peti, mati nanti Pak. Jangan ya, nggak boleh. Ini hanya boleh ditonton, tidak untuk ditiru. Gembok yang kuat, gembok yang kencang. Sudah digembok, sudah dikunci yang kuat. Nah, kalau sudah dikunci yang kuat, periksa dulu gemboknya, Wak. Sudah kencang apa belum? Jangan-jangan gemboknya itu dari kerupuk. Tarik dulu. Tarik. Sudah kuat? Sudah kencang? Getarkan ini kerenda laksana gempa bumi. Terima kasih, dia mau datang, Pak. Cuman maaf ya, Pak. Ada yang berpikir dalam kolbu, siapa yang mengangkat kerenda ini dan siapa yang telah menggoyangkannya? Ada. Cuman maaf, ini yang kami undang ini nggak bisa dilihat sebatas mata lahiriah, kecuali dengan mata batin. Jangan-jangan manusia tadi sudah lepas Dayak. Nggak mungkin Pak, orang itu dikarungkan dan nggak akan secepat itu. Lantas siapa yang telah mengangkatnya ini nggak kelihatan dengan mata biasa kecuali dengan mata batin. Bohong Dayak, mari kita buka. Angkat kerendanya.
angkat, miringkan di sana. Mana tahu jangan-jangan ada yang berpikir ada yang bergantung dalam keranda itu. Demi Allah, dalam keranda itu tidak ada apa-apa. Jangankan manusia, satu helai bulunya tidak ada. Lah kalau gitu yang goyangan kerendanya siapa Dayak? Nah mari, biar Bapak jangan penasaran. Sekarang kita sudah kedatangan tamu. Tapi tamu ini bukan bangsa kita, melainkan bangsa gaib. Mana dia sekarang? Itu yang duduk di atas peti itu. Kami tidak melihatnya. Nah, mari saya buka mata batin Tuhan semua biar bisa melihat penampakan malam hari. Cuman nontonnya berdiri semua, jangan jongkok. Berdiri semua ya. Sundau. Salame Asupang itu artinya selamat malam. Salame Asundau, selamat datang. Saya ucap selamat datang sama dia ini. Ya. Ini hari saya minta dibantu sebentar untuk merubahkan jasad manusia dalam peti ini. Ya, terima kasih. Saya buka mata batinnya ya, biar bisa lihat. Cuman supaya Bapak paham, ya Anda mengerti, tandanya dia mau atau tidak. Kalau biasanya kami siapkan kopi 1 gelas, teh manis 1, kemudian rokok lisong yang bawa kemenyan itu untuk sesajinya. Nah di sini kami tidak punya ketiga-tiganya. Ada air putih segelas, tolong taruhkan di atas peti, sama minta penonton yang punya rokok kretek sebatang. Ada yang punya rokok kretek? 1 batang aja, minta saya. Nah siapa yang? Terima kasih Pak. 1 batang aja, kalau sebungkus ngerampok no, ya. 1 batang saja. Ini 1 batang rokok kretek aja ya. Keputusannya sama dia. Kalau seandainya dia berkenan, maka dia akan tunjukkan wujudnya. Tapi kalau dia tidak berkenan, yang nonton tidak boleh marah ya. Izinkan kami kembali melanjutkan perjalanan, atau kami ganti dengan hiburan yang lain. Di sana cuman ada air putih sama rokok sebatang. Angkat kerendanya. Maafkan kami wahai saudara yang kami undang. Ini hari tidak ada yang biasa kami berikan. Cuman ada segelas air putih sama rokok sebatang. Kalau benar kau berkenan untuk menunjukkan wujudmu, tolong terima kedua benda itu. Tapi kalau tidak, gantikan dengan gumpalan darah atau jangan kau terima sama sekali. Ini apinya. Buka. Kalau diterima, kita tunjukkan wujudnya. Angkat. Diterima tidak? Alhamdulillah. Nah, mana tepuk tangannya? Tandanya dia mau. Sekarang saya lihatkan wujudnya ya, rapat sama tali, biar bisa lihat penampakan dengan sempurna. Maju, jangan takut, nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah. Air angkat. Alhamdulillah. Loh, Pak ning jowo kono. Cuman ini jangan dipikirkan ya Pak ya. Mau ning jowo. Dayak, bagaimana manusia bisa keluar? Nah ini jangan dipikirkan Pak. Ini kalau Bapak pikirkan nanti Bapak pusing sendiri. Ya, ini salah satu ilmu kebatinan. Kalau orang dulu bilang namanya saipi angin. Saipi angin itu salah satu ilmu yang digunakan oleh seorang waliullah namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu aslinya pencuri. Mencuri harta orang kaya, memberikan ke orang miskin. Ilmu seperti ini yang pernah dia gunakan untuk mengambil harta orang itu. Nah, cuman sama saya hanya untuk hiburan. Gemboknya masih terkunci, manusia keluar. Jangan-jangan itu bayang-bayang bukan manusia, Wan. Tolong pegang dulu kepalanya, Wan. Asli manusia enggak? Dari depan, pegang kepalanya. Pegang. Bismillah dulu. Bisa dipegang, bisa kan? Nah, sudah, sini. Kecilkan jasadnya, kecilkan tubuhnya, kecilkan dia punya raga. Sempurnakan seperti seorang bayi yang baru lahir seperti Allah. Allahu Akbar. Sekaligus bawakan kemari pusaka dari perguruan itu. Saya mau serahkan sama orang di sini buat kenang-kenangan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga nanti minta satu-satu ya. Tak kasih nanti. Ya, cuman yang dapat aja. Kalau nggak dapat jangan marah ya. Ini sebab nggak banyak saya mintakan nanti. Yang dapat ya alhamdulillah, nggak dapat jangan marah. Saya kasihkan nanti buat kenang-kenangan. Tapi jadi jangan dibikin sombong-sombongan ya. Bawa untuk syariat diri. Mana tahu ada di sini bapak ibu yang mulutnya tertawa tapi batinnya menangis. Tahu nggak maksud saya? Ya.
banyak utang tuh. Susah membayar. Kenapa? Usahanya sudah semakin menurun. Taninya sudah semakin namanya Pak nggak subur. Dagangnya sudah semakin tak ada, kan sudah semakin mengecil. Nanti tak kasih satu, tujuannya supaya menaikkan kembali usahamu, ya. Tapi jangan dibuat sombong-sombongan. Nanti tak kasihkan satu-satu, buat kenang-kenangan sama orang sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kerendahnya, pelan saja. Angkat, pelan, jangan buru-buru. Alhamdulillah, mengecil jasadnya Pak. Ada dibawa kemari pusakanya. Bawa sini. Tan, mari cilik. Alhamdulillah. Ini saya kasihkan dari Banjarmasin ini. Jangan dijual tapi ya. Nanti dibungkus, dilipat kecil, dibungkus sama kain bersih ya. Sini. Itu manusia tadi tuh. Ya Allah. Itu boneka hidup itu, Pak. Hidup enggak? Hidup. Hidup kan? Hidup. Nanti ada yang bilang bohong mati, bawakan sini. Bawa sini. Buka ikatannya. Jangan nanti ada yang bilang dusta-dusta, saya nggak pandai Pak. Taruh situ. Nah. Buka kepalanya. Ini kalau pengen lihat. Ya, tuh, lo mau kemana? Gak boleh. Jangan lari. Kalau penonton lari, bapak ikut lari juga. Kita lari sama-sama ya. Sini. Jangan dijual tapi ini ya. Ya Wan ya. Ini kenang-kenangan dari perguruan ini. Namanya Isim Saifi. Isim Saifi ini tugas kan? Sekarang minta telinga satu boleh? Oh enggak? Mana satu? Cuman jangan dijual ya. Ini kenang-kenangan dari hutan, paham? Ini jangan dibikin untuk sombong-sombongan ya. Jangan seperti tadi nanti sampai di rumah ngambil golok, bacok badan, jangan ya nak. Itu contoh untuk keselamatan, ngerti? Mana tahu naik motor, motornya jatuh berantakan. Mudah-mudahan kulitmu nggak dimakan aspal. Kau niat mau dibegal sama orang, mau dirampok sama orang, hatinya berubah, tidak jadi membegal kamu, namanya selamat, ngerti? Kalau orang dagang, masukkan di laci uang. Kalau dagangnya bertempat. Kalau dagang keliling, masukkan dalam dompet. Tapi dibungkus dulu dengan kain ya, karena ada ayatnya. Bungkus dengan. Udah dipinjam semua sudah?